Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kelas A5 Akuntansi Malam akan menjelaskan tentang pusat laba. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Haura Nabila Pohan, Novi Santika, Ida Ayu Indira Herdasari, Riri Novitasari, serta Nurdila. Baiklah, saya Riri Novitasari akan menjelaskan apa itu pusat laba. Pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Adapun manfaat pusat laba, A. Kualitas keputusan dapat meningkat. B. Kesadaran laba dapat ditingkatkan. C. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat. D. Manajer kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian. E. Lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Nah, dalam pusat laba juga akan mengalami kesulitan-kesulitan. Saya akan menjelaskan apa saja kesulitan dengan pusat laba. A. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atau suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. B. Jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Saya Haura Nabila mau menjelaskan batasan atas wewenang unit bisnis lain. Jadi, batasan atas wewenang unit bisnis lain terbagi atas dua. Yang pertama, batasan dari unit bisnis lain. Nah, batasan unit bisnis lain itu terdapat 3 poin, yaitu ada keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan atau sourcing. Nah, yang B ada batasan dari manajemen korporat. Batasan dari manajemen korporat juga terbagi atas 3. Yang pertama, batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategi. Yang kedua, batasan yang timbul karena adanya keseragaman yang diperlukan. Dan batasan yang ketiga adalah batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentralisasi. Nah, masuk ke unit bisnis sebagai pusat laba, jadi hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer bertanggung jawab atas unit tersebut dan memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, hingga pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat Pusat laba lainnya terbagi menjadi 5. Yang pertama, unit-unit fungsional. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai suatu unit penghasil laba yang independen. Tetapi, subunit yang ada dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisasi secara fungsional. Yang kedua, pemasaran. Aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Yang ketiga, manufaktur. Aktivitas manufaktur biasanya merupakan pusat beban, di mana manajemen dinilai berdasarkan kinerja versus biaya standar dan anggaran overhead. Oleh karena itu, di mana proses manufaktur diukur terhadap biaya standar. Dianjurkan membuat evaluasi yang terpisah atas aktivitas-aktivitas seperti pengendalian mutu, penjadwalan produk, dan keputusan buat atau beli atau make or buy decisions. Yang keempat, unit pendukung dan pelayanan. Unit-unit pemeliharaan, teknologi informasi, transportasi, teknik dan konsultan, layanan konsumen, dan aktivitas pendukung sejenis dapat dijadikan sebagai pusat laba. Unit bisnis tersebut membebankan biaya pelayanan yang diberikan dengan tujuan finansial untuk menghasilkan bisnis yang mencukupi sehingga pendapatan setara dengan pengeluaran. Yang terakhir ada organisasi lainnya, suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdila. Saya akan menjelaskan tentang mengukur profitabilitas. Dalam mengukur profitabilitas terdapat dua jenis pengukuran yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba. Yang pertama, pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajemen. Yang kedua, pengukuran kinerja ekonomis yang memiliki fokus bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih. Namun, hanya manajer pusat laba yang bisa dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas, yaitu A. Margin kontribusi, B. Laba langsung, C. Laba yang dapat dikendalikan, D. Laba sebelum pajak, dan E. Laba bersih. Nah, saya Ida Ayu Indira Herdasari ingin memberi kesimpulan terhadap materi yang telah dipaparkan. Kesimpulannya yaitu, pusat laba atau profit center adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja keuangannya diukur dengan laba. Laba sendiri memiliki arti yaitu selisih antara pendapatan atau output dan biaya atau input. Suatu organisasi dapat diubah menjadi unit-unit utama yang bertanggung jawab terhadap fungsi produksi maupun fungsi pemasaran. Maka proses ini disebut dengan istilah divisionalisasi. Divisionalisasi yaitu proses pemberian wewenang dalam bidang produksi dan pemasaran produk tertentu kepada suatu pusat pertanggungjawaban atau proses pembentukan pusat-pusat laba. Pusat laba memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas keputusan lebih cepat, pimpinan puncak terbebas dari kegiatan operasional harian, manajer dituntut untuk meningkatkan imajinasi dan inisiatif, sarana pelatihan manajer, lebih memperhatikan tujuan laba, memperoleh informasi kinerja dari setiap pusat laba, dan yang terakhir adalah peningkatan kemampuan bersaing atau keunggulan kompetitif. Oke, sekian materi kami hari ini tentang pusat laba. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.